Hampir tersesat di jalur menuju puncak Bukit Caweneggelis Majalengka. Padahal ketinggiannya hanya 1300-an mdpl. Bukan hanya itu, sempat bimbang apakah harus lanjut atau kembali karena hujan akhirnya turun begitu deras. Apalagi hujan turun tepat ketika saya baru selesai melakukan pengecekan barang. Tapi rasa penasaran selalu lebih tinggi ketimbang pikiran untuk berhenti. Akankah saya menemui hal aneh di pendakian ini? Mengawali perjalanan dari arah Kuningan, saya mengambil jalur memutar menuju Bukit Caweneggelis. Rutenya persis seperti yang ditunjukkan Google Maps. Jalan menuju Bukit Caweneggelis bisa dikatakan cukup menantang. Meliuk-liuk melewati jalanan desa, hutan, hingga jalanan yang tidak rata. Apalagi ketika mendekati base camp Bukit Caweneggelis. Dan ini ternyata jalurnya yang katanya masih berbatu. Mirip jalur ke Bukit Lambusir sih, sekilas emang. Iya sih. Semoga tidak sama banget karena di Bukit Lambusir tuh memang susah sekali untuk dilewatinya. Semoga ini masih ada lah beberapa aspal yang masih menempel utuh jadi jalur. Oh ya, selama perjalanan saya mendapatkan info terbaru bahwa bagi yang ingin mendaki Bukit Caweneggelis, katanya direkomendasikan menyewa pick up menuju base camp. Hal ini dikarenakan jalur yang cukup rawan jika menggunakan kendaraan roda 2, apalagi jenis Matic. Naas, saya tiba di area parkir pertama di mana sewa pick up berada. Ternyata semuanya sudah disewa dan stay di base camp. Tak ada lagi yang turun karena sewa tersebut sudah include berangkat dan pulang. Akhirnya, setelah diputuskan, saya akhirnya memaksa kendaraan yang tidak didesain untuk melawan jalur terjal ini terus berjalan menuju pos registrasi. Alhasil, beberapa kali saya turun dari motor, lalu berjalan, turun lagi, berjalan lagi. Hampir 3-4 kali, hingga akhirnya tiba di pos registrasi. Saat tiba di sana, ternyata itu bukan pos registrasi, melainkan pos pemeriksaan barang bawaan. Waduh. Katanya, untuk tiba di pos registrasi, masih harus berjalan menyusuri hutan sekitar 20 menit lagi. Baru tahu ada konsep yang begini. Sangat bre. Pengecekan barang bawaan dulu ya. Oke, ya. Di mana? Ya, nanti pengecekan barang bawaan yang masih ke sampah nanti di sebelah sana. Nah, seperti rokok, makanan dan minuman. Nanti sebelum ke atas. Oke. Di sana juga berarti registrasi. Oh, registrasi beda lagi nanti di base camp. Oh gitu. Oke. Sana dulu berarti ya? Iya. Oke. Tidak. Nanti kita ada pengecekan sampah dulu ya. Boleh. Di sebelah sana. Langsung ke sana aja. Oke. Halo mati. Ini area parkirnya ternyata. Beberapa motor juga dan mobil pick up. Tadi di pangkalan tuh udah habis pick upnya ternyata. Padahal tadi tinggal bilang aja nanti bisa dijemput pakai ojek motor di sini mah. Nggak tahu sih. Baru juga. Saya di sini ngecek sampah dulu ya. Jadi untuk ceweknya kan ada sampah untuk pengecekan sampah ya. Jadi untuk sampah itu mau nggak mau harus buat turun lagi, entah sekecil apapun itu. Ya. Soalnya di sini kalau misal ada kehilangan satu sampah itu didenda 30.000 sama sanksi. Per sampah. Per satu sampah 30.000 sama sanksinya push up 10 kali di sini. Soalnya lagi ngejaga lingkungan di sini soalnya biar benar-benar bersih. Siap. Sekitar jam 2 baru naik
dari meeting point. Nah, ada patung siapa nih? Jadi lebih baik usahakan datang ke sini tuh pagi-pagi ya teman-teman. Setelah cek barang bawaan, saya berjalan. Bersama kawan saya, kami langsung disambut hujan. Tak tanggung-tanggung, langsung deras mengguyur badan. Ditambah waktu pendakian menjelang sore, membuat suasana sedikit berbeda. Hujan deras teman-teman. Das kan masih Jawa. Kan? Ya. Hujan deras. Untuk kedua kalinya kamera saya diajak hujan-hujanan. Pertama di Cigowong. Saat itu Beberapa kali saya melihat ke belakang. Sepertinya kami dua orang terakhir yang melakukan pendakian ke sini. sudah hujan deras. Karena sepanjang perjalanan, kami hanya melihat para pendaki yang turun. Kita tiba di persimpangan pertama. Kiri ini arah menuju Gunung Ciremai, biasa Darehe. Kalau kita ke Cawanegelis belok kanan. Ini pelang ya. 1 kilometer menuju Archery Range Camping Ground Mountain Jungle Trek. Atau bisa dikatakan base campnya mungkin ya di sana. Mari kita lanjut. Hujan teman-teman, lensa juga berembun. Nah, ini ada yang beberapa turun juga. Yuk. Masih banyak orang sana. Dikit, Cak. Dikit. Iya. Vegetasinya lumayan padat teman-teman. Berarti kan mengambil dikit baik. Kalau bisa pakai pakaian yang panjang, celana panjang, baju yang panjang, atau kalau baju pendek ya pakai manset. Jalurnya semakin gelap dikarenakan hujan juga. Jadi tetap berhati-hati. Hujannya makin deras ternyata. Kita juga belum menemukan persimpangan yang kedua ini di sebelah mana. Tadi sekitar 6 orang baru turun ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sekitar 8 orang baru turun. Katanya sih masih ada lagi, melihat jumlah motor yang terparkir juga lumayan banyak. Jadi prediksi saya sih masih ada di atas beberapa yang mungkin menanti reda, agak reda. Sementara kita untuk tiba di persimpangan kedua pun belum ketemu. Dan nggak tahu ini base campnya registrasinya di sebelah mana. Kalau tadi petunjuk arah 1,5 km. Oh, jalurnya ternyata ada yang berlumpur. Tidak full aspal ternyata. Karena teraliri lumpur. Oke teman-teman, kita tiba di persimpangan kedua. Berapa menit? Jadi untuk persimpangan kedua kita belok kiri ya. Karena kalau lurus ini sebenarnya sama puncaknya. Cuma memang ini jalur lama. Jadi kita diarahkan untuk belok ke kiri. Sekitar 500 meter Cawanegelis ke sana. Ini ada pelang juga bahwa memang di sini sudah masuk area BTNGC. Jadi ada beberapa peraturan yang harus ditaati seperti ketiga hal ini dan beberapa hal lain. Dan yang paling utama adalah tidak boleh meninggalkan sesuatu kecuali jejak, tidak boleh mengambil sesuatu kecuali gambar, dan tidak Buang sampah. satu lagi lupa, silahkan komentar.
Ya teman-teman, masih perjalanan menuju puncak Bukit Sewaingelis. Tadi sempat turun kabutnya dan sekarang naik lagi, merapat lagi ternyata. Tadi ada satu orang juga papasan turun. Kayaknya masih ada sih di atas. Yuk kita lanjut. Bener registrasi di sini ternyata. Registrasinya di sini. Ini ada mobil Ranger. Kabut lagi teman-teman. Hampir pukul 3 sore, saat kami tiba di pos registrasi, masih ada dua rombongan pendaki lain yang sedang beristirahat. Kebanyakan dari mereka membawa pasangan masing-masing. Saya juga bawa pasangan sih, tapi cuma pasangan mendaki ya. Kali bisa dinaik kok. Sewaingelis. Tapi yang dimegangnya bukan gelis. Ada musola juga, ada musola di sini, ada kamar mandi. Kabut tipis-tipis mulai menutupi jalur. Hujan sesekali reda, tapi tak lama kembali turun membasahi tanah. Jas hujan tak pernah lepas dari badan saya. Hutan mati. Sementara kawan saya, ia tetap berjalan meski badannya sudah basah kuyup. Jadi ternyata ada dua jalur ya. Ada yang ke kebun sama top puncak. Nah, ini beberapa tata tertib yang harus ditaati. Tiba di briefing point. Jadi ini start menuju bukit ya. Berapa menit ke atas? 15-20 menit lah. 20 menit. Meter lagi. Ya di situ aja. 20 menit Ya. ya. Siap. Suasananya berkabut Kabutnya tebal banget. karena barusan hujan sih. Sini juga bisa kantin, istirahat, sholat, ada kamar mandi juga. Mari kita naik, teman-teman. Kabut. Dari pos registrasi tadi, kami harus mencari pertigaan untuk menuju arah puncak. Akan tetapi, penjaga di pos tadi tidak bilang bahwa ada dua pertigaan yang akan ditemui. Beberapa yang foto-foto Keduanya juga di sama-sama berada di area hutan mati. Ini sepertinya tempat camping karena areanya cukup luas. Yang tertidur di jalur. Cukup besar yang ini. Sudah tiba di area hutan mati katanya ya. Mari kita lihat. Kalau saya melihatnya ini adalah hutan gundul ya. Atau memang pohonnya sudah bukan lagi pohon yang bisa subur lagi jadi disebut hutan mati, atau memang sengaja digunduli atau seperti apa, saya juga kurang paham. Tapi ini tempatnya konon disebut hutan mati. Nah, kita tiba di percabangan lagi antara kanan dan lurus. Kanan ya teman-teman, ambil kanan naik ke sana. Kalau kesini nanti ke kebun warga, jadi kita belok kanan. Dan geluduk mulai terdengar lagi. Kolnya. Ternyata Dan benar saja, nggak ada kami jalur salah di sini. belok. Setelah balik lagi ke jalur Jadi harusnya utama, lurus tadi ya. ternyata jalur menuju puncak masih beberapa meter lagi di Ini depan. mentok ke kebun dan tempat penyimpanan perkebunan warga ini, gudangnya. Jadi bukan belok kanan ya, lurus. Kalaupun rabas-rabas bisa, cuma kayaknya jauh deh. Jadi salah ya teman-teman.
bukan ke sini. Jadi lurus. Tadi kita ke kanan, ternyata memang mentok. Jadi lurus, masih lurus. Sepertinya ya. Dan semoga lurus jalurnya. Karena tadi sudah kita jajal, tidak ada jalan lain karena mentok ke gubuk ataupun saung punya warga. Dan ini sudah semakin petang, jam 3 teman-teman. Masih lurus sini. Dan ini masih kawasan hutan mati. Betul tak? Oh iya, itu di sana, Bro. Ini. Nah, puncak 200 meter lagi. Mari kita syukuri, anugerahi alam dari Allah Subhanahu wa taala yang Sang Maha Mencipta dengan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Ayo, kita lanjut ke puncak. Dan terdengar masih ada beberapa orang di atas. Samar-samar. 200 meter berarti sekitar 5 menit lagi kita tiba di puncak. Meskipun kita tahu tidak ada pemandangan apapun selain awan dan kabut. Begitulah. Ada percabangan lagi. Belok kanan, teman-teman. Mendekati puncak Mulai Bukit terasa Cawene nanjaknya. Gelis, trek kian menanjak. Akhirnya kaki mulai bekerja lebih keras dibanding sebelumnya. Ditambah jalur yang licin karena hujan, mata dan kaki kami harus ekstra fokus agar badan tetap seimbang menapaki jalur. Di samping itu, sudah dipastikan, kami akan benar-benar hanya berdua di puncak. Ambil napas dulu. Sepertinya sudah tiba. Ini dia. Ternyata belum. Masih sedikit lagi. Sedikit nanjak lagi. Sebentar lagi tiba, teman-teman. Ini dia puncak Bukit Cawene Gelis. Kabut. Ini dia. Sudah tiba, teman-teman. Bendera pelangnya. Dan ini tubuhnya. Akhirnya tiba. Tiba sekitar pukul 3.10 tadi. Kita berhenti sejenak, foto-foto, ambil video, minum, dan kayaknya segera turun karena kabut lumayan rapat, semakin rapat malah. Jadi langkah baiknya turun. Dan ini pun kita juga terakhir yang turun kayaknya. Ini mengamankan diri saja dulu. Oke, turun. Tidak bisa terlihat. Kalau terang, ini kita kelihatan Gunung Ciremai dari situ. Atau di sana ya? Situ. Sana ya? Ya, nggak tahu lah. 3 tahun karena gelap. Turun. Turunnya pun PR. Turunnya PR karena licin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan turun ternyata sama beratnya dengan perjalanan naik. Apalagi, kaki harus siap mencengkeram kuat pijakan jika tidak ingin terpeleset. Kali ini jalan kami semakin dipercepat, mengejar waktu dan menghindari gelap. Perjalanan dari bahagia menuju pos persabangan puncak. Harus Perlahan tapi pasti, pos registrasi mulai terlihat. Pertanda hanya beberapa menit lagi tiba di pos pemeriksaan barang. Namun, perlu diingat, tiba di pos pemeriksaan barang bukanlah akhir, sebab kami masih harus melewati jalur yang sepertinya bukan hanya terjal kali ini, tapi juga licin. Otomatis, rem kendaraan kini harus kerja ekstra keras.
Semoga aman sampai bertemu jalan raya utama. Jadi, sudahkah kamu mendaki Bukit Sawene Gelis? Jika sudah, ada pengalaman apa saat tiba di hutan mati? Coba ceritakan. Sampai jumpa di pendakian dan perjalanan lainnya. Saya Rifki Alwafi. Yo.